Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang selalu menunggu-nunggu video-video dari Perjuangan Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rizki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita semua sudah memaklumi bahwa Pondok Pesantren Darun Nahdlatain, Nahdlatul Watan Pancor, yang disingkat dengan PPDNW Pancor, didirikan sekitar tahun 1353 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1934 Miladiah, dengan nama Pesantren Al-Mujahidin, dalam bentuk pengajian kitab dengan sistem halakoh. Apa itu sistem halakoh? Halakoh artinya duduk bersila. Artinya setiap kali kita mengikuti pengajian di pesantren Al-Mujahidin tersebut dengan cara duduk bersila, tidak menggunakan bangku, kursi, dan meja seperti yang sekarang kita lihat di madrasah-madrasah atau di sekolah-sekolah, baik sekolah Nahdlatul Watan maupun sekolah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Kemudian dikembangkan menjadi madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau yang disingkat dengan MNWDI. M itu madrasah, N itu Nahdlatul, W itu Watan, D itu Diniyah, I itu Islamiyah. Jadi MNWDI, yang didirikan pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 1937 Miladiah atau Masehi. Walaupun madrasah NWDI sudah berdiri, pesantren Al-Mujahidin yang bertempat di Kampung Bermi Pancor tetap aktif. Kian hari jumlah santri pun kian meningkat, sehingga sekitar tahun 1957 Miladiah tempat pengajian dipindah ke tempat yang lebih luas dalam kampung yang sama, dan pada tahun 1966 Miladiah atau Masehi dipindah lagi ke Musalla Al-Abror sampai sekarang. Madrasah NWDI khususnya membuka pendidikan pengajaran agama Islam bagi kaum laki-laki. Kemudian setelah berdirinya madrasah NWDI tersebut yang dikhususkan untuk kaum laki-laki, berdiri pula madrasah NBDI pada sekitar tanggal 15 Jumadil Akhir
sekitar tanggal 15 Rabiul Akhir, bukan Jumadil Akhir. Jadi kalau madrasah NBDI berdiri tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 April 1943 Masehi atau Miladiah. Ini khusus untuk kaum perempuan, kaum wanita. Kenapa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor itu mendirikan madrasah khusus untuk laki-laki yang dinamakan dengan Madrasah NWDI, dan khusus untuk perempuan yang dinamakan dengan Madrasah NBDI? Sebab dalam hadis dijelaskan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu, pengetahuan itu faridatun, merupakan fardu, kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam yang laki-laki, muslim, wa muslimatin, dan atas orang-orang Islam yang perempuan. Nah, itu penjelasan hadis sahih. Mungkin itulah dasar dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor untuk mendirikan dua madrasah tersebut, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Karena laki-laki maupun perempuan itu sama-sama wajib dalam menuntut ilmu pengetahuan. Di samping mendirikan madrasah pada tahun 1965, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor mendirikan lembaga-lembaga penunjang. Lembaga penunjang tersebut untuk menunjang agar madrasah NWDI dan NBDI itu segera berkembang, lebih cepat berkembang, sehingga diadakan atau didirikan lembaga penunjangnya seperti Yayasan Wakaf Al-Majidiyah. Kemudian juga Perpustakaan Birrul Walidain. Dijelaskan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor, kenapa didirikan Perpustakaan Birrul Walidain tersebut. Yang kita lihat di gambar ini adalah gambar Perpustakaan Birrul Walidain yang sudah selesai pembangunannya, sudah rampung dengan 100%. Penyelesaiannya di masa Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kita lihat sekarang begitu megahnya, begitu indahnya. Semua orang yang melihatnya akan terkagum-kagum karena keindahan, kemegahan, dan kekuatan bangunan yang bernama Perpustakaan Birrul Walidain tersebut. Dijelaskan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancor, disebabkan karena ada perintah dari guru besar beliau, yaitu
Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Beliaulah yang memerintah kepada guru besar kita untuk mendirikan perpustakaan. Sehingga diserukan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor ke semua jamaah Nahdlatul Wathon pada masa itu untuk ikut serta memberikan andil dalam pembangunan perpustakaan Birrul Walidain. Sampai-sampai kami bersama para jamaah yang lain itu ikut dalam pengangkutan batu dari kampung kami, dan bukan menggunakan motor, bukan menggunakan mobil truk, namun dengan jalan kaki sejauh 5 km. Kurang lebih 5 km kami berjalan kaki untuk mengangkut batu dari rumah masing-masing untuk ikut serta mengambil andil dalam pembangunan perpustakaan Birrul Walidain, karena mengikuti anjuran dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Begitulah kita kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh untuk mencari barokah, dan karena itu adalah guru kita, maka kita ikuti sami'na wa ata'na dalam ikut membangun yang namanya perpustakaan Birrul Walidain. Nah, di sini perpustakaan Birrul Walidain itu dinamakan demikian menurut penjelasan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, agar kita itu ingat terhadap jasa kedua orang tua kita. Birrul Walidain artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu maksud dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor menamakan perpustakaan tersebut dengan nama Birrul Walidain, agar kita selalu ingat atas jasa-jasa orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah membimbing kita, yang telah mendoakan kita, yang telah membiayai kita, yang telah dan sebagainya, banyak jasa-jasa dari kedua orang tua kita yang kadang-kadang kita itu tidak bisa menghitung jasa-jasa tersebut karena sangat banyaknya jasa orang tua kita, sehingga kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, itulah penjelasan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dulu di Musalla Al-Abrar Pancor sekitar tahun 1991 Miladiah, agar kita bisa selalu ingat dan bisa berbuat baik, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bukan sekedar atas nama atau dinama-namakan begitu saja, namun Bapak Maulana Syekh waktu itu memberikan nama dengan nama yang sangat beralasan sekali. Dan di saat masih hayatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu, perpustakaan Birrul Walidain itu belum selesai pembangunannya. Jadi belum selesai pembangunan perpustakaan tersebut,
baru Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor itu wafat sekitar tahun 1997 Miladiah yang lewat, untuk meninggalkan kita menuju alam yang tidak bisa kita lihat, alam barzah. Nah, itu adalah kisah sedikit dari perpustakaan Birrul Walidain. Jadi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pada waktu itu berencana kalau sudah selesai bangunan perpustakaan Birrul Walidain tersebut, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor merencanakan akan ditempati oleh tiga kelompok. Yang pertama, kelompok atau jamaah ahli wirid, jamaah orang yang berwirid. Jadi perpustakaan Birrul Walidain itu kalau sudah selesai pembangunannya menurut rencana dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh akan ditempati oleh ahli wirid, orang-orang yang tekun dalam mewiridkan wirid-wirid yang telah diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Kemudian yang kedua, ditempati oleh kitab-kitab yang diperlukan oleh para santriwan, santriwati, mahasiswa, mahasiswi, para pelajar, baik laki maupun perempuan, dan umumnya untuk masyarakat luas yang membutuhkan ilmu dari kitab-kitab tersebut. Dari para pencinta, dari para abiturian, mutakharrijin, mutakharrijat, kitab-kitab yang dibutuhkan oleh para santriwan, santriwati, mahasiswa, mahasiswi, mutakharrijin, mutakharrijat, para alumni abiturian, para pencinta, dan jamaah-jamaah yang mencari ilmu pada kitab tersebut. Dan yang ketiga, ditempati oleh para tulab dan tolibat ma'had. Itu rencana dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merencanakan untuk ditempati oleh mahasiswa ma'had dan ma'hadah kalau sudah selesai pembangunan Birrul Walidain tersebut, perpustakaan Birrul Walidain. Namun setelah kita lihat sekarang sudah selesai 100%, rencana Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu belum sampai untuk ditempati oleh para ahli wirid, kemudian para mahasiswa ma'hadah, kemudian kitab-kitab juga belum ditempati oleh kitab-kitab yang begitu banyak. Nah, itulah rencana. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Jadi kalau kita sebagai manusia itu, walaupun kita seorang ustadz, seorang ustazah, seorang tuan guru, kiai, seorang wali, cuma bisa berencana. Jadi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan. Tapi kalau kita sebagai makhluknya itu cuma berusaha, berencana. Manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Itu
adalah suatu peringatan bagi kita bahwa kita hanya bisa merencanakan. Jadi rencana kita itu apakah akan tercapai atau tidak tercapai, hanya Allah lah yang sudah tahu persis akan tercapainya rencana kita itu. Kemudian juga termasuk lembaga penunjang toko buku kita. Namun toko buku kita itu sekarang sudah tidak ada. Sudah digusur karena buku-buku kitab-kitab yang ada di sana sudah jarang yang mencarinya. Dan juga percetakan Nahdlatain, lembaga Bi'sah NWDI. Itulah beberapa lembaga-lembaga penunjang dalam pengembangan Pondok Pesantren Darun Nahdlatain, Nahdlatul Wathon Pancor, dan Madrasah NWDI NBDI. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, agar kita tahu sejarah yang ada di organisasi Nahdlatul Wathon maupun organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.